Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Pranata, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pasuruan Raya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Cangkir Opini yang telah berkenan untuk melakukan agenda kerjasama dengan IMM Pasuruan dalam melaksanakan agenda Kolokium Moderasi Beragama. Saya Tendekana, Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sangat bangga dan berterima kasih banyak kepada pihak Cangkir Opini atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Saya Muslim HM, mantan Ketua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar, turut mengapresiasi langkah yang diambil oleh komunitas Cangkir Opini untuk melakukan dakwah gerakan moderasi beragama di seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Cangkir Opini bersama IMM. Pertama, banyak-banyaklah belajar dan duduk bersama para ulama yang capable, yang tahu persis bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, yang sempurna sampai seterusnya. Dan jangan sekali-sekali langsung percaya begitu saja ketika ada berita-berita hoax yang menyebabkan tentu keburukan lebih besar. Memperluas jaringan, karena itu yang akan membuat mereka tidak merasa benar sendiri. Karena begini, pluralitas pemikiran itu menentukan cara orang bersikap atau bertindak. Maka diskusi antar kelompok, dialog antar agama, dialog antar kelompok-kelompok pemuda misalnya, itu menjadi penting. Yang kedua adalah anak-anak muda harus memperkuat literasi, karena dengan literasi, dengan memperbanyak bacaan, maka mereka akan dengan sendirinya tahu bahwa ini yang keliru, ini yang benar, ini tidak benar. Yang ketiga, kalau menurut saya adalah anak-anak muda ini mendorong gitu ya. Jadi kalau yang tadi pasif misalnya untuk dirinya, saya mendorong kelompok-kelompok diskusi lintas iman, kemudian mendorong terciptanya semacam komunitas yang secara kolektif. Kira-kira komunitas itu berbicara bukan hanya soal agama ansih, tetapi juga soal politik, soal ekonomi, soal kebijakan. Karena sumbu radikalisme ini bukan hanya satu, tapi sumbunya banyak. Kita mungkin menyoroti sumbunya hanya pada agama, tetapi saya melihat justru sumbunya dari sisi negara justru tercipta banyak sumbu ketidakadilan politik, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, itu menjadi pemicu yang bisa sangat berbahaya menciptakan radikalisme. Agama ini kan hanya datang sebagai legitimasi, tapi ada sumber lain sebenarnya yang paling penting, yang harus dipahami, yang harus diselesaikan, kira-kira begitu. Ya, lawan kampanye itu penting. Kegiatan kayak begini ini kan jarang kayak kegiatan diskusi-diskusi yang dilakukan kayak gini, mungkin karena pembiayaannya juga tidak sedikit ya. Tetapi harus ada kelompok memang yang membangun kesadaran bersama bahwa terorisme itu adalah kejahatan terhadap peradaban. Tidak ada agama apapun yang melegitimasi kejahatan, dehumanisasi, tindakan dehumanisasi. Tidak ada satu pemikiran apapun dalam agama itu yang melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan. Karena itu maka yang perlu dilakukan adalah memang membangun consciousness kolektif, kesadaran kolektif kita, bukan naifal consciousness, tiba-tiba ada kejadian baru kemudian kita menyadari, tapi kesadarannya harus tumbuh, harus berkembang, harus ditransformasikan ke banyak tempat, banyak kelompok, banyak segmen. Dengan demikian
gagasan tentang kesetaraan, gagasan tentang toleransi, gagasan tentang inklusivitas itu kemudian menjadi kuat. Acara ini sangat bagus dan luar biasa untuk membangun kesadaran intelektual akan pentingnya toleransi antar umat beragama dan antar aliran dan paham keagamaan pada internal agama. Karena hanya dengan sikap toleran, di mana seseorang berprinsip pada keyakinannya tetapi memberi ruang kepada orang lain untuk mengekspresikan keyakinan yang sama, kehidupan yang nyaman, yang teduh, yang kondusif di Indonesia ini yang memang realitasnya terdiri dari beberapa suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan bahkan agama dapat terjalin dan terjaga dengan baik. Kegiatan sarasehan bareng yang diselenggarakan oleh Cangkir Opini yang bertajuk Islam Moderat ya sebagai jalan membangun toleransi ini merupakan acara yang sangat penting sekali, membuka cakrawala, membuka wawasan dan dapat menampilkan perilaku beragama yang tengahan di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia yang plural. Kita senang sekali bahwa ada kegiatan seperti ini ya. Jadi mahasiswa di tengah pergumulan urusan kuliah masih peduli dengan urusan sosial, untuk kemaslahatan umat gitu ya. Jadi ini bagi saya semacam kayak oase gitu yang memberikan kesejukan terkait dengan isu-isu agama. Acara ini sangat menurut saya sangat prospek untuk menangkal paham-paham radikal dalam ekstremisme. Karena kalau bisa lebih apalagi di daerah digalakkan ya, yang diterobos itu bisa anak-anak SMA, terutama anak-anak yang SMA itu biasanya sudah haji, terus mahasiswa kayak seperti ini, bahkan masyarakat dan tokoh-tokoh gitu. Saya maunya kegiatan kayak gini tetap ada ya, tapi seperti yang tadi saya sampaikan di dalam, alangkah baiknya kalau kita ngajakin yang lain juga. Jadi ini tadi pembicaranya satu napiter toh, apakah memungkinkan untuk ke depan kita ngajak juga napiter sehingga mereka tidak merasa tereksklud gitu ya. Jadi kita rangkul dan juga dari agama-agama yang lain, agama yang tercatat oleh negara maupun agama lokal gitu, atau dari komunitas-komunitas yang lain. Jadi saya kira semakin beragam akan banyak yang kita kenal, maka akan kita sayang dengan mereka. Jadi dialog antar agama itu bukan untuk saling mempengaruhi, tapi menguatkan pemahaman keagamaan masing-masing. Pertemukan pembicara Muslim, pembicara Hindu, pembicara Nasrani, pembicara Konghucu, pembicara Buddha, selama mereka dibangun di atas satu kesadaran bersama akan pentingnya common platform atau kalimatun sawah dalam rangka mengawal dan menjaga NKRI yang penuh dengan kebinekaan dan keragaman ini, insya Allah hasilnya akan sangat positif untuk meningkatkan kesadaran keberagamaan pada umat beragama masing-masing, tidak untuk saling mempengaruhi dan melakukan penggerusan ini. Ya, harapan saya yang pertama lebih diintensifkan ya, mungkin setiap waktunya lebih dirapatkan, terus narasumber kalau berkaitan dengan misalnya teroris yang berhubungan dengan Suriahnya, kalau bisa itu ex-Suriah, karena nanti yang bicara tentang dunia Suriah itu harus ex-nya sendiri. Masya Allah nanti berbalik dengan apa yang ada di medsos yang dikabarkan, mereka tahu sendiri apa yang dilakukan. Harapan saya semoga pihak Cangkir Opini dan pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Unhas bisa kembali saling bersinergi dalam mengusung kegiatan-kegiatan yang bertemakan tentang isu-isu terkini untuk umat yang lebih baik ke depannya. Kita berharap gerakan kolaborasi dakwah tersebut kemudian bisa terus digelorakan, kemudian bisa terus didakwakan hingga di pelosok Nusantara ini. Harapan kita ke depan bahwa Indonesia tetap terlindungi oleh isu-isu yang tidak
bertanggung jawab ini, khususnya isu-isu anti radikalisme, intoleransi dan semacamnya, agar Indonesia tetap menjadi kokoh, agar Indonesia tetap menjadi kuat di atas keberagaman. Harapannya ke depan Cangkir Opini tetap selalu produktif dan bergerak untuk memberikan edukasi kepada kalangan muda khususnya dalam mengenai pemahaman moderasi beragama, karena anak muda saat ini menjadi sasaran utama gerakan radikalisme, intoleran, dan gerakan-gerakan lain yang tidak sesuai dengan prinsip dalam bernegara dan beragama. Semoga dengan kegiatan ini mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat dan mahasiswa dalam rangka untuk menangkal paham radikalisme di negeri ini. Terima kasih, sukses acaranya. Semoga kedepannya juga mampu mengajak pada elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan harapan kita, agent of change-nya dibuka dalam makna positif, dan itu yang dimaksud dengan Islam rahmatan. Kalau harapannya pada Kalau mereka semua menjadi agent of change dengan 270 juta rakyat Indonesia, saya pikir tidak menjadi sulit bagi negara ini untuk terbang. Selama semuanya memaknai agent of change-nya dalam makna positif. Tapi kita memang perlu menyatukan pendapat. Saya yakin paham-paham yang kemudian radikalisme dan seterusnya itu adalah paham-paham yang kemudian memang ingin menghancurkan negara ini secara utuh. Kalau kita saling berperang satu sama lain dan seterusnya, maka bangsa ini tidak akan terbang. Tapi kalau ini kita bisa satukan, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin bagi Indonesia. Ya, kegiatan ini sangat bermanfaat sekali. Tentunya terutama bagi para generasi muda ya, karena kita ini para pemudanya itu merupakan hal-hal yang masih dalam tahap bagaimana mereka itu mencari jati diri. Ketika mereka dalam pencarian jati dirinya itu salah, maka mereka akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif tentunya. Oleh karenanya, makanya acara semacam ini harus senantiasa digalakkan, diadakan terus-menerus untuk apa? Membentengi mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif tadi itu. Ya, seperti pemahaman ekstremisme, kemudian yang nantinya akan nanti puncaknya itu akan menjadi terorisme tentunya seperti itu. Itu yang harus di counter atau harus difilter dari kita sebagai pemuda. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga akan ada lagi agenda seperti ini lagi ya, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Baik. Islam Wasatiyah ini bagian dari dua hal. Pertama, secara substansi adalah nilai Islam itu sendiri. Bahwa penting memahamkan Islam Wasatiyah sehingga tidak masuk dalam kategori kanan kiri atau radikal liberal begitu ya. Yang kedua, bahwa ini pendekatan narasi yang paling solutif ketika narasi radikalisme, deradikalisasi ditolak oleh kelompok-kelompok yang kita anggap teroris itu begitu. Karena mereka kalau pendekatannya dari luar ya mereka menolak, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi, bahwa mereka nggak merasa bunuh diri atau nggak merasa teroris, tapi mereka adalah jihadis yang tujuannya tentu adalah mendapatkan surga kelak. Ya, saya senang sekali. Alhamdulillah sudah diundang begitu ya di Cangkir Opini, hebat Cangkir Opini. Jadi tadi juga dengan teman-teman yang hebat-hebat juga begitu. Dan bahasan hari ini juga sangat hebat, sangat luar biasa. Banyak teman-teman tadi yang ya langsung WA saya gitu, Japri, bagus gitu ya, pematerinya oke, semuanya oke. Dan saya harap Cangkir Opini terus ya, tetap gitu ada untuk bisa memberikan pencerahan untuk semuanya, menambah stok pengetahuan untuk semuanya. Tentunya Cangkir Opini luar biasa. Lanjutkan. Oke. Hari ini keramaian sangat diperlukan, terutama di generasi milenial, karena generasi milenial, generasi muda ini adalah generasi yang paling kita tunggu untuk apa? Untuk membangun NKRI ini. Kalau generasi hari ini lemah, nanti ke depan Indonesia juga akan lemah. Saya sendiri merasakan ini adalah gebrakan yang luar biasa dari generasi muda, terutama di dunia kampus, dan ini harus kita lanjutkan perjuangan ini
Di sisi lain, mereka kaum teroris juga selalu memperjuangkan, selalu bergerak di sini, kampus ini, teman-teman kampus, mari kita bersama-sama terus bergerak untuk apa? Untuk membangunkan negara ini. Mereka merusak, kita harus membangunnya. Ya harus berpikir kritis. Islam itu kan wasatiyah, ya kan, jalan tengah, jalan seimbang, jalan moderat, jalan yang tidak ekstrim kanan kiri. Begitu ekstrim ya sudah tidak menjadi bagian dari ajaran Islam yang mulia, yang universal. Karena itu gimana caranya kembali ke tengah? Gimana cara kembali ke tengah? Memperdalam nilai-nilai Islam yang serius, yang filosofis, yang etis itu sendiri. Masa kita ini misalnya ngaku sebagai muslim yang baik tapi jarang baca Al-Quran, nggak ngerti isinya apa sih Quran. Kalau kita tahu betul Quran itu gimana, ya nggak sampai jadi terlibat, ya kan, menjadi bagian dari konservatisme, apalagi radikalisme, violent extremism sampai terorisme, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena pijakannya Al-Quran. Al-Quran tuh nggak ada yang suruh bunuh orang, nggak ada begitu ajarannya, nggak ada. Ajaran Al-Quran tuh kasih sayang, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kebajikan, dan semuanya terangkum, ya kan, dalam satu term, namanya satu istilah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Neror orang ya bukan kebajikan, jelas itu aja, simple. Nah, ngajinya harus bener itu. Cangkir Opini itu media yang bagus sekali itu di lingkungan anak-anak muda muslim yang milenial dan kritis, ya kan, tetapi perlu disuarakan ke seluruh pihak. Yang kedua, perlu diperdalam. Kenapa perlu diperdalam? Agar tidak bicara isu-isu di pinggiran, tapi juga bicara isu strategik, dan kajiannya melibatkan analisis yang mendalam, depth analisis.